Dasar Hukum LPG 3 kg. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kg. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas untuk kapal. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 K/MG 5/MM/M/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang liquefied petroleum gas tertentu sesuai sasaran. Segmen pengguna LPG kilogram. Rumah tangga. Rumah tangga adalah pengguna LPG tertentu yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG tertentu untuk memasak dalam lingkup rumah tangga. Usaha mikro. Usaha mikro adalah pengguna LPG tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro. Konsumen usaha mikro yang menggunakan LPG 3 kg untuk memasak dalam usahanya wajib mempunyai nomor induk berusaha atau NIB. Berikut jenis klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI yang diizinkan untuk usaha mikro sebagai pengguna LPG 3 kg. 56102. Rumah atau warung makan. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap, tidak berpindah-pindah, yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya. 56103. Kedai makanan. Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap, yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain. 56104. Penyediaan makan keliling. Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi, yang didahului dengan proses pembuatan, dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling, dan lain-lain. 56304. Kedai minuman. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum, yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi, yang melalui proses pembuatan di tempat tetap, yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda seperti kedai kopi, kedai jus, dan minuman lainnya. 56305. Rumah atau kedai obat tradisional. Kelompok ini mencakup jenis usaha yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, yang menjual dan menyajikan minuman jamu atau obat tradisional untuk umum di tempat usahanya. Baik dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak. Dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah jamu dari instansi yang membinanya, maupun belum. Kelompok ini juga mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum, yang menyajikan minuman jamu siap dikonsumsi, yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai jamu. 56306. Penyediaan minuman keliling atau tempat tidak tetap. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum, yang menyajikan minuman siap dikonsumsi, yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain. Petani sasaran. Petani sasaran adalah petani yang mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air di pemerintah. Nelayan sasaran. Nelayan sasaran adalah nelayan yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari pemerintah. Bagaimana konsumen melakukan transaksi LPG bersubsidi? Setiap konsumen yang datang ke pangkalan akan diperiksa data-datanya di database Merchant Apps. Jika data konsumen sudah terdaftar, konsumen dapat melanjutkan transaksi LPG bersubsidi seperti biasa. Namun untuk konsumen yang data-datanya belum terdaftar seperti sebelumnya, petugas pangkalan akan memeriksa data-data konsumen di database Merchant Apps. Namun jika data konsumen tidak ditemukan, petugas pangkalan harus membantu mendaftarkan konsumen tersebut ke Merchant Apps. Data-data yang diperlukan antara lain adalah NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat, jenis konsumen, foto konsumen, dan foto KTP konsumen. Data konsumen yang sudah disubmit kemudian akan diverifikasi oleh tim pusat, namun konsumen tetap dapat melakukan transaksi LPG bersubsidi.
Jika data konsumen sudah terverifikasi oleh tim pusat, maka konsumen dapat melakukan pembelian LPG bersubsidi di pangkalan manapun yang ada di domisilinya.